Wanifidin arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kajian menjelang buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin kafaratun was-saumu li wa anna ajziyun bih wa la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Allahumma rahamna bil Quran. Ikhwani fillah arsalakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis taklim, yaitu menjelang buka puasa. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah. Kemudian kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan mengkaji kaitannya tentang kelebihan daripada puasa yang kita lakukan. Ikhwani fillah arsadakumullah, satu nikmat yang perlu kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sekali lagi, ini satu nikmat yang perlu kita syukuri, karena begitu agungnya bulan Ramadan, begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, hingga para salaf dulu mereka senantiasa berdoa, Allahumma adallana fi Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan begitu juga Allahumma salimhu lana wa salimna lahu, dan begitu juga berikanlah keselamatan kepada kami untuk bisa menemuinya, dan begitu juga berikanlah keselamatan dia bagi kami. Ini kaitannya tentang doa para salaf ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Begitu juga mereka berdoa, Allahumma rizukna siyamahu wa qiyamahu, ya Allah limpahkanlah kepada kami kemampuan untuk bisa berpuasa, dan begitu juga melaksanakan qiyamul lailnya. Warzukna al-jaddu wal ijtihadu wal quwatu wan nasatu, ya Allah limpahkanlah kepada kami al-jaddu, kesungguhan, keistiqomahan, kesemangatan di dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Wa'aidna fitnah, dan ya Allah
lindungilah kami dari fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa para salaf kok sampai berharap betul dengan bulan Ramadan? Kita ingatkan sekali lagi bahwa puasa merupakan satu amal ibadah yang luar biasa. Maka dalam kajian kita sore hari ini kita akan membahas kaitannya di antara kelebihan puasa yang kita lakukan, bahwa ibadah puasa atau pahala ibadah puasa itu satu bentuk, satu amal ibadah yang tidak akan dijadikan Allah sebagai tebusan. Saya ulangi, bahwa puasa merupakan satu amal ibadah yang tidak akan Allah jadikan sebagai penebus dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Kita ingatkan sekali lagi bahwa tidaklah seseorang melakukan satu amal ibadah, tidaklah seseorang melakukan satu kebaikan-kebaikan, maka fungsi daripada ibadah dan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan adalah sebagai kafarat, sebagai satu bentuk tebusan-tebusan terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Maka nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa amal-amal, membawa pahala amal-amal ibadah yang banyak, tetapi karena banyak dosa-dosanya, sehingga apa? Amal-amal ibadahnya itu habis digunakan untuk menebus perbuatan-perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dinyatakan di sana an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Rasulullah pernah bertanya, apakah kamu tahu siapa orang yang dikatakan bangkrut itu? Jadi ya, Rasul bertanya kepada sahabat, tahukah kamu orang yang dikatakan bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, qalu al-muflisu mina mala dirhamalahu wala mataun. Maka kami ya Rasul menyebut orang itu bangkrut adalah orang itu dagangan entek, modal entek, itu dikatakan bangkrut. Saya ulangi ya, kalau ya kita menyebut orang itu bangkrut itu dodolan, barangan entek, barang dagangan entek, duite entek, itu dikatakan bangkrut itu. Dikatakan bangkrut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya ya, al muflisa, orang yang bangkrut, min ummati, di antara umatku adalah yakti yaumal qiyamati, yaitu orang-orang yang nanti pada hari kiamat bisolatin wasiyamin wazakatin, mereka datang dengan membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat. Wayati qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatahu qabla ayyuktama alai ukhida min khotoyahum faturikat alai thumma taraka finnar. Yaitu orang yang dikatakan bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, membawa pahala ibadah-ibadah yang lainnya seperti ya membaca kalimat thayyibah, membaca istighfar, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya.
tapi di sisi yang lain dia melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Kerjaannya umpamanya menjelek-jelekan orang, ngomongin orang, gibahin orang, menjatuhkan martabat orang, menghancurkan kehormatan orang, dan yang lain. Hingga akhirnya apa? Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanati. Maka apa? Akhirnya kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang didolimi. Kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dirusak kehormatan-kehormatannya. Maka ketika kebaikan-kebaikannya itu sudah habis untuk membayar keburukan-keburukan yang pernah dilakukan kepada orang lain, lalu keburukan orang yang didolimi ditimpakan orang yang mendolimi. Itulah yang dinamakan bangkrut pada hari kiamat. Akhirnya apa? Tsumma taraha finnar. Lalu orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini dikatakan orang itu bangkrut. Atau juga dalam riwayat yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat mudlimatun li akhihi min irdihi aw syai'in fal yatahallallahu minhul yaum qabla ayyakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalihun uqida minhu biqadri mudlimatihi wa illam takun lahu hasanatun uqida min sayyiati sahibihi fahamula alaih. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kanat mudlimatun li akhihi, barang siapa yang mendolimi saudaranya, barang siapa yang mendolimi saudaranya atau merusak kehormatan saudaranya, ya, barang siapa yang berbuat dolim kepada saudaranya atau merusak kehormatan saudaranya atau perbuatan-perbuatan dolim yang lainnya, fal yatahallalahul yaum, kalau bisa segera dia minta dihalalkan, minta maaf. Sebagaimana kita kemarin, ya, kita anjurkan bahwasanya sebelum masuk kita bulan Ramadan supaya apa? Supaya kita saling minta maaf dan memberi maaf. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan kita masih ada kedoliman-kedoliman kepada saudara kita. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan sama tetangga masih neng-nengan, sama tetangga isih plerok-plerokan, dengan tetangga masih, ya, bahasanya itu adalah, ya, tadi, ya, kita belum akur. Kenapa? Karena kita ingatkan sekali lagi, kalau kita sebelum Ramadan kok kita ini belum akur dengan saudara kita, dengan tetangga kita, maka puasa yang kita lakukan adalah tidak berpahala. Sebagaimana ini kita ingatkan, ya, barang siapa yang berbuat dolim atau tindakan merusak kehormatan saudaranya, maka seketika itu juga kalau bisa minta dihalalkan, segera minta maaf. Itu seperti itu. Min qabli, sebelum alayakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari di mana uang dari emas, uang dari perak tidak ada manfaatnya, yaitu apa? Pada hari kiamat. In kana lahu amalun shalihun, kalaupun dia itu punya amal soleh, mungkin banyak sholatnya, banyak qiyamul lailnya, ya, banyak wiridnya, banyak zikirnya, banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya,
tapi di sisi yang lain dia banyak berbuat dolim, banyak melakukan dosa-dosa yang lainnya, ukhida minhu biqadri mudlimatihi, maka pahala kebaikan-kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang didoliminya. Wa ilam takun lahu hasanatun, kalau kebaikannya itu sudah habis, kebaikannya sudah tidak ada yang diambil, maka ukhida min sayyiati sahibihi, maka keburukan orang yang didolimi diberikan kepada orang yang mendolimi, fahamula alaih, dan dipikulkan kepadanya. Ini ikhwani fillah arsadakumullah, ini fungsi daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Sehingga dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan di sana bahwa likuli amalin kafaratun, setiap amal ibadah yang kita lakukan itu fungsinya sebagai penebus atas perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, illa saum, kecuali puasa. Masya Allah gitu. Jadi ya, wasaumuli, puasa itu adalah untukku, wa ana ajziyun bih, dan saya sendiri yang akan membalas pahala bagi dia. Jadi ikhwani fiddin, makanya satu nikmat yang perlu disyukuri ketika kita ini bisa menemui bulan Ramadan. Kenapa? Karena Masya Allah ya, pahala ibadah puasa itu tidak akan terkurangi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini diperkuat dengan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di sana dinyatakan idza kana yaumul qiyamati yuhasabullahu ibadahu wa yu'addi ma alaihi minal madzalimi min sa'iri amalihi hatta la yabqa illa shaum fayatahamalallahu azza wa jalla ma baqa minal madzalimi wa yudkhiluhu bisawmi al jannata. Ya. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati, nanti kalau sudah terjadi kiamat, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu melakukan penghisapan kepada hamba-hambanya nanti pada hari kiamat, wa yu'addi ma'alai minal madzalimi min sa'iri amalihi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghitung kedoliman yang pernah ia lakukan kepada hamba-hamba yang lainnya. Ya, jadi Allah akan menghitung berapa banyak perbuatan-perbuatan dolim. Karena kita ingatkan ya ikhwan fillah, kadang-kadang kita ini banyak melakukan dolim, perbuatan dosa, tapi kita tidak sadar. Atau kadang-kadang kita tahu itu perbuatan dolim, perbuatan dosa, tapi kita ini berat untuk berhenti. Seperti apa? Ya kayak ini loh ya. Kayak kadang-kadang kita ini, contoh yang paling gampang ya. Ya kadang-kadang pas kita ini puasa, atau kadang-kadang ketika kita ini jagong. Ini kan kadang-kadang kita ini jagong kan diibaratkan kayak orang jajan. Kadang-kadang gitu toh Pak Ge. Kalau tetangga saya jagong itu hidup-hidup jajan kan begitu ya. Hidup-hidup jalan. Kadang-kadang ketika kita jagong itu kadang-kadang itu kita ini biji suguhani kan ngono to ya. Wah, aku jagong sakmene mung entuk koyok ngene ya gitu loh ya. Itu mengentuk koyok ngene, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian apalagi kalau ibu-ibu itu kalau jagung itu di biji masakan, koyok ngene kok di suguhke enak masakanku.
Juga gitu dulu. Lah gitu ya. Makanya kadang-kadang ibu itu paling jarang itu kadang-kadang kalau rak ngumum itu radin teknik. Mung di incipi ngono lho ya, diincipi ngono ya. Sijine diincip, kemudian main tuh koyok ngene kok di ya suguh kewe nak rugi jagung sakmene kok mung entuk. Ini hati-hati loh ya, ini perbuatan dosa loh ya. Perbuatan dosa. Makanya ketika kita ini dapat suguhan, kan kita ini senantiasa setelah kita ini ngerahapi suguhan, setelah kita menyantap suguhan, supaya kita doakan Allahumma barik lahum warhamhum waghfir lahum. Ya. Jadi kita doakan ya Allahumma barik lahum, ya Allah berikanlah keberkahan keluarga yang ya nyuguhin makanan kami. Warhamhum, ya Allah sayangilah mereka. Waghfir lahum, dan ampunilah kesalahan-kesalahan mereka kalau dalam menyuguh makanan itu ada yang tidak berkenan. Tapi kita ini barang sepele, ini kadang-kadang itu jadi kebiasaan. Iya, makanya jujur Pak, sing biasa nilai panganan itu bapak nopo ibu? Bapak nopo ibu? Iya, biasanya ibu-ibu. Kalau bapak itu pokoknya ditakok biasanya Pak, dek mau pas jagong disuguh apa? Pane bapak alah orang gagas ngono ki lho ya, orang gagas. Gitu Pak ya. Kalau ibu-ibu itu dieleng-eleng, wis ngene iki ngono ya. Bar ki terus di biji iki ora enak, iki kasinan iki anu. Nah itu lho nggih. Jadi tulung-tulung nggih. Makanya dalam ajaran Islam, maka kalau kamu tidak suka, jangan kamu celah, jangan kamu makan. Kan begitu, jangan kamu celah. Karena apa? Ini bagian juga daripada perbuatan dolim, perbuatan dosa. Ini yang biasa kita lakukan. Atau juga yang lainnya juga, yang ghibah, ngomongin orang. Hati-hati loh, kadang-kadang dalam perkara-perkara yang sepele, kadang-kadang kita ini ghibah, jadi ngerti itu perbuatan dosa. Ning kadang-kadang arep mandeki angel. Nggih, arep mandeki angel. Itu tahu perbuatan dosa, tapi kadang-kadang itu mau menghentikan itu sulit. Padahal itu termasuk perbuatan dosa. Maka ikhwan fillah ataupun dosa-dosa yang lainnya sekali lagi tadi, ya, ini nanti aturnya jam berapa? 5:57 ya, masih agak anu ya, maksudnya. Jadi 5:42. Kembali kepada pembahasan kita, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghitung seluruh kebaikan-kebaikan kita. Kemudian juga Allah akan menghitung perbuatan-perbuatan dolim yang pernah kita lakukan. Ya, perbuatan-perbuatan dolim yang pernah kita lakukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat banyak sekali perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan, maka apa? Kebaikan-kebaikan kita untuk menutup perbuatan-perbuatan zalim kepada saudara-saudara kita. Makanya Masya Allah ya. Jadi makanya dosa yang paling berat itu adalah dosa wakil rakyat ketika dia itu tidak amanah kepada rakyat. Itu paling abot itu. Kenapa? Kalau dia itu tidak amanah terhadap janjinya, maka dia bisa dituntut oleh seluruh masyarakat. Beda dengan kita ini, perbuatan per orang itu lebih enak. Iya. Per orang itu lebih enak. Kenapa? Jelas urusannya jelas. Tapi kalau kaitannya dengan masyarakat berat. Kenapa? Dia harus mempertanggungjawabkan persoalannya dengan masyarakat, dan hisabnya paling berat. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ketika ada salah seorang sahabat itu, ya, dia itu dalam waktu lama tidak berjumpa dengan Umar bin Khattab. Jadi setelah Umar bin Khattab itu wafat, dalam waktu yang lama, ini sahabat ini mengatakan, bahasane itu guyonane, wah aku kok suwe timen ya.
orang ngimpi ketemu Umar, begitu ya dia ngatakan ya kok aku suwe timen ra ketemu Umar, begitu ya. Hingga dijelaskan di sana hingga ketika ya bahasanya kita wong Jawa itu 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 hari itu berapa? 3 tahun. Setelah 3 tahun ini sahabat ngimpi ketemu Umar, celetuke piye? Piye to kok suwe timen kowe ra nemoni aku to? Begitu ini ya, kenapa kamu itu kok lama sekali nggak nemuin saya? Di dalam kitab Ar-Ruh. Maka jawab apa? Ngerti yo, urusanku lagi rampung iki. Ya. Urusanku lagi rampung saiki. Masya Allah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu menjadi khalifah 3/4 dunia. Makanya urusannya akeh. Makanya prinsipnya dia itu kalau ada seorang warga saya terjatuh gara-gara jalannya rusak, maka saya menanggung dosa dia. Saya akan menanggung kesalahan dia. Makanya Masya Allah Umar bin Khattab termasuk itu hisabnya termasuk lama, 3 tahun baru ya bisa ketemu dengan sahabat. Ngimpi loh ya. Nah, itu makanya kita ingatkan ya. Jadi ternyata jadi wakil rakyat itu berat. Walaupun kita ingatkan juga ketika dia itu adil, maka Masya Allah doanya itu mustajab. Kembali kepada ini ya, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghitung yuzanu al-hasanatu was-sayyi'atu. Allah akan menghitung kebaikan-kebaikannya dan keburukan-keburukannya. Allah akan menghitung kebaikan-kebaikannya dan perbuatan-perbuatan dolimnya. Maka ketika dia ada perbuatan-perbuatan dolim, maka kebaikan-kebaikannya untuk menebus perbuatan-perbuatan dolim yang dilakukan kepada saudaranya. Maka kalau dia itu banyak melakukan kedoliman, maka seluruh kebaikannya digunakan ya untuk apa namanya tadi ya, untuk menutupi kedoliman dan diberikan kepada dia. Hatta layabqa, Masya Allah, saking banyaknya kedoliman, saking banyaknya perbuatan dosa kepada manusia, hingga tidak tersisa seluruh kebaikannya illa saum, kecuali puasa ya. Fayatahamalallahu azza wa jalla ma baqa minal madzalim ya. Makanya setelah itu apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mentolerir dari sisa kedolimannya dan memasukkan dia ke dalam surga karena puasanya. Masya Allah. Jadi sekali lagi, tapi kita ingatkan ya, berarti apa? Jadi bahasanya adalah puasa itu jimat. Jimat apa? Ketika dia itu berbuat perbuatan dolim, banyak berbuat dolim, dan kebaikannya sudah habis untuk menutup dosa-dosa kedoliman, maka pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga karena puasanya. Maka dikatakan di sini bahwasanya puasa itu satu amal ibadah yang tidak akan Allah jadikan sebagai kafarat, ya, penebus dosa dan kesalahan kita. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pentingnya kita, ya, pentingnya ini puasa secara umum loh ya, puasa secara umum. Maka pentingnya apa? Kita ini banyak berpuasa. Baik itu puasa sunnah, apalagi ini puasa Ramadan. Kenapa? Kalaupun kita nanti umpamanya banyak berbuat dolim, ya kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga karena puasa kita. Walaupun kita juga menyadari Allah akan masukkan kita ke dalam neraka karena kedoliman kita.
Nah, begitu nggih. Saya ulangi ya. Jadi Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka karena kedoliman kita. Tapi setidaknya apa? Kita masih punya jimat. Jimat apa? Penyelamat kita dari kekalnya api neraka. Dengan apa? Puasa. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, ini satu perkara yang perlu kita ingatkan. Maka kembali, maka satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah kita hari ini berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, lebih khusus dengan puasa di bulan Ramadan ini. Maka apa? Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Memperbanyak amal-amal soleh. Karena apa? Kita ingatkan sekali lagi bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di bulan Ramadan ini, man taqarraba fi bi khoslatin minal khairi kana kaman ada faridotan fi ma siwahu. Di bulan Ramadan ini, barang siapa yang bertakarub kepada Allah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, apakah dia itu melakukan takarub dengan cara sholat tarawih, sholat tuhur, sholat tahiyatul masjid, atau banyak membaca Al-Quran, maka Allah catat itu seperti nilainya melaksanakan perintah yang fardu. Makanya itu loh ya, kita harus banyak melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, waman ada faridotan fi kana kaman ada sab'ina faridotan fi man siwahu. Dan begitu juga di bulan Ramadan ini, barang siapa yang melaksanakan perintah yang fardu di bulan Ramadan seperti jelas puasa. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, nilai puasanya kita ini satu hari setara puasa di luar bulan Ramadan 70 kali. Masya Allah ya. Itu nilainya seperti itu. Ya, atau barang siapa yang dia itu melakukan sholat sekali, sholat maghrib sekali di bulan Ramadan, itu setara dia melakukan sholat maghrib 70 kali. Itu tentang keutamaan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Begitu juga ikhwani fiddin arsadakumullah. Begitu juga barang siapa yang membaca Al-Quran satu ayat, maka nilainya setara dia membaca 1000 ayat di luar bulan Ramadan. Ini sebagaimana pernyataan Imam Nakhai. Ini memberikan semangat kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak menawarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Begitu juga di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya banyak bersedekah, lebih-lebih kaitannya memberi buka puasa. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, man fattara shaiman, maka Rasul mengatakan barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka Allah janjikan kepada dia 4 perkara. Yang pertama, maghfiratan lidunubihi, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, itqan raqabati minanar, Allah akan selamatkan dirinya dari api neraka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pahala seperti pahalanya orang yang diberi buka puasa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, karena biasanya kalau kita ini memberi buka puasa kan plus juga wedane kan gitu toh. Ya, karena yang penting buka itu bukan makanannya, tapi yang penting wedang apa panganannya. Yang penting buka itu wedang, ora apa panganan. Gitu ya. Makanya Rasul mengatakan barang siapa yang memberi buka dengan 1 teguk air minum, maka Allah Subhanahu wa taala
akan janjikan kepada dia akan diberi minum dari telaga Kausar. Ya, barang siapa minum sekali maka dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara kelebihan puasa secara umum, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Makanya mari kita manfaatkan betul momen adanya bulan Ramadan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, dan mari kita raih keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya, dan kita senantiasa berdoa semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Demikian ikhwan arsadahumullah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Masih kurang 2 menit kita bisa kata-kata, bukan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.